sallallahu alaihi wasallam basyira wa nazira wa ja'alal islam madina allazi irtadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma'ahata bi ilmuk wa hata bi qalamuk wa ahsa kitabuk warḍau ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'i ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu jamaah rumah dakwah yang dicintai oleh Allah, tidak bosan-bosannya kita memuji Allah, takjub atas segala kejadian yang kita hadapi selama ini. Allah yang menerima semua amal ibadah kita, yang menjanjikan surga kepada kita, juga Allah pemilik segala azab yang ada di muka bumi maupun yang di akhirat nanti. Semoga kita terlindung na'udzubika daripada siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bermuhasabah ya ibu-ibu. Ini kita campuran, ada jamaah rumah dakwah, ada jamaah umroh juga, untuk persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita bermuhasabah sama-sama, merenung diri kita bahwa syukur yang tiada putus kita panjatkan apabila kita sampai nanti di waktu yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan terakhir ini, memasuki bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 waktu. Ada 3 waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah di setiap bulannya. Hanya 3 waktu di dalam bulan yang diistimewakan oleh Allah. Yang pertama, 10 hari di bulan Muharram. Di situ disebut juga bulannya Nabi Musa alaihi salam. Di mana kalau kita berpuasa di hari ke-9 dan ke-10, Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang telah berlalu. Itu di sanalah Allah menamakan keajaibannya, yaitu bisa membelah lautan. Nabi Musa tidak pernah menyangka bahwa mentoknya beliau di lautan ternyata bukan akhir daripada kehidupan, justru menjadi permulaan bahwa akan terjadi kejatuhan daripada orang-orang kafir. Laknatullah Fir'aun. Dengan tiba-tiba saja lautan itu terbelah di hadapannya. Maka barang siapa, maka Allah mengistimewakan 10 hari di bulan Muharram itu. Allah begitu royal, memberikan pahalanya, memberikan surganya, mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita harus bayangkan bahwa 10 di hari bulan Muharram itulah tidak boleh kita lengah, tidak boleh lalai dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita. Yang kedua adalah di bulan Zulhijjah, ya. Di bulan Zulhijjah itu bisa disebut juga bulannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Di sana ada Allah juga menunjukkan keajaibannya. Ismail kecil yang telah ditinggal oleh bapaknya, ketika bapaknya hadir dengan rasa rindu yang luar biasa kepada anaknya, tetapi tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih anaknya itu sendiri. Jadi cobaan kita itu nggak seberapa dibandingkan cobaan para nabi. Kita baru ditinggal anak ke pesantren aja udah nggak doyan makan. Ini setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya, Allah menyuruh
untuk menyembelih anaknya, gitu. Ya, dengan segala keimanan dan kekuatannya bahwa hidup ini hanyalah untuk menyembah Allah, bahwa tidak boleh ada saingannya Allah di dalam hati kita, apakah itu anak, apakah itu suami, apa itu keluarga. Allah nggak mau bersaing dengan itu, bahwa hanya Allah yang paling kita cintai, yang tujuan hidup dan mati kita, yang dengannya kita melakukan segala sesuatunya. Dan Allah pun menampakkan keajaibannya, ternyata yang disembelih adalah seekor domba atau kibas. Dan yang ketiga adalah ini bulan yang sangat diagung-agungkan, bulan yang sangat dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman, bulan Ramadan. Maka betullah salafus soleh selama 6 bulan setelah bulan Ramadan, doanya adalah supaya bagaimana selama sebulan di bulan Ramadan itu semua amal ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya adalah doa kita bagaimana supaya kita diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya apa yang dilakukan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh itu adalah berdoa, wa baligna fi Ramadan. Allah, sampaikan hidupku sampai dengan Ramadan ke depan. 6 bulan sebelumnya, tapi kita ini tinggal beberapa hari lagi. Kita juga nggak yakin apakah kita sampai. Banyak yang hari ini meninggal dunia. Kita nggak tahu, bahkan sehari sebelumnya bisa aja orang meninggal dunia. Kalau Allah tidak izinkan untuk kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia saat ini. Ya Allah, bangkitkan aku dan sempatkan aku hanya ingin beribadah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita nanti sampai di bulan Ramadan, ada banyak jutaan, ratusan juta orang yang sudah mendahului kita itu iri terhadap kita. Ya Allah, senangnya ya orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah bulan suci di bulan Ramadan. Jadi mereka sangat iri. Maka alangkah naifnya kita apabila bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Apa sebenarnya keistimewaan di bulan Ramadan itu? Ya. Yaitu ada amalan yang tidak ada satupun timbangan Allah kuat menimbang ibadah kita. Di bulan Ramadan itu ada amalan yang tidak ada satupun timbangan Allah sanggup menimbangnya. 3 amalan aja cukup. Gitu. Ada 3 amalan yang kembali lagi tidak ada satupun timbangan Allah yang sanggup menimbangnya. Apa? Yang pertama adalah di bulan Ramadan kita diberi kesempatan untuk sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan amarah. Banyak sekali kesabaran yang akan kita lakukan. Dan itu dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Mungkin kita berat puasa di lain sebulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan Allah memudahkan. Jarang orang yang biasa tidak pernah puasa, dia juga puasa. Anak-anak kecil yang pagi aja tadi juga cucuku udah rewel minta makan, di bulan Ramadan dia ikut puasa, padahal baru umur 6 tahun. Artinya memang dimudahkan kita untuk sabar gitu. Mau berantem, mau marah, saya puasa gitu. Jadi ada amalan ini yang nilainya sangat tinggi, yang tidak tertimbang oleh mizan, tetapi kita dimudahkan. Maka orang sangat pengen sampai di bulan Ramadan karena amalan indah itu, amalan yang sangat mulia itu, sangat mempesona itu diberikan mudah dengan kita. Gitu. Kalau kita kecil dulu dibecandain, kamu buka puasa tak kasih uang 1 juta mau nggak gitu? Oh enggak gitu. Anak-anak kecil coba nggak akan mau dia buka puasa gitu.
Atau kita nggak ada yang lihat siapapun, kita nggak akan diam-diam minum. Itulah nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Sabar itu dimudahkan oleh Allah. Lalu apa balasan dari Allah bagi orang-orang yang sabar itu? Kita bisa ingat dengan ayat Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, gitu. Hanya Allah yang akan membalas pahala sabar itu. Dengan apa? Kelak nanti di akhirat, di saat orang-orang ketakutan, panas, mengerikan, ya, yauma tafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi, semua orang hanya mengurusi likulli imri'in bima sa'nu yubni. Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, lari kocar-kacir, bahkan katanya tidak pakai baju. Lalu Aisyah berkata, ya Rasul, apa nggak malu mereka nggak pakai baju? Oh, udah nggak memikirkan malu, artinya hanya menyelamatkan diri. Tetapi bagi orang-orang yang sabar, dia akan datang dengan sebuah cahaya bersama Allah. Itu akan kita dapatkan di bulan Ramadan, pahala sabar. Ada seorang perokok berat pun di bulan Ramadan kok sanggup dia nggak ngerokok. Saya pernah nanya, abang ini kan perokok berat, kok abang bisa di bulan Ramadan nggak merokok? Di bulan Ramadan mah jangankan rokok, makan aja kita kuat nggak makan. Nah, gitu. Artinya perokok itu kalau disuruh berhenti kan nggak bisa. Tapi kenapa di bulan Ramadan dia sanggup? Nah, itu sebenarnya karena ada pertolongan dari Allah kepada orang yang memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, ada amalan lagi yang tadi timbangan Allah tidak sanggup menimbangnya, yaitu memaafkan. Wa'afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Kita mencoba di dalam bulan Ramadan tuh kok mudah banget ya memaafkan. Maaf lahir batinnya, iya. Bahkan orang-orang yang telah menyakiti kita anterin makanan, buka puasa. Coba kita sakit hati sama orang di bulan Ramadan, apa berani kita misuh-misuh sama dia? Paling kalau kita lewat sama dia tetap senyum. Itu sebenarnya adalah kemudahan yang Allah berikan. Coba aja kita benci selama sebulan Ramadan, 11 bulan sebelumnya. 11 bulan sebelumnya kita benci pada seseorang yang telah menyakiti kita, menzolimi kita, tetapi ketika di bulan Ramadan kita diringankan untuk bisa memaafkannya. Dan tadi memaafkan juga tidak ada timbangan Allah yang sanggup menimbang pahala memaafkan itu. Hanya Allah yang akan kelak memberi balasan. Dan yang ketiga, amalan mulia lainnya yaitu puasa, siam. As-saum li, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Wahai malaikat, gak usah repot-repot kamu menimbang puasa dia berapa timbangannya, aku yang akan membalasnya, kata Allah. Nah, jadi nanti 3 orang ini yang memiliki pahala sabar, pahala memaafkan, dan pahala puasa akan datang di padang mahsyar nanti bersama Allah, selamat daripada ketakutan, penderitaan, kehausan dan sebagainya. Dan mereka akan menjadikan iri penduduk akhirat. Ya Allah, andai waktu itu aku bisa memasuki bulan Ramadan, mungkin tidak begini nasibku. Ada narapidana mati yang dia tuh harus mati, harus dihukum mati. Dia minta pengampunan, minta keringanan kepada pemerintah. Saya lupa siapa narapidananya. Tolong saya dieksekusi di setelah bulan Ramadan. Saya pengen menjalankan ibadah bulan Ramadan, tetapi tidak dikabulkan. Artinya benar-benar hanya orang yang diizinkanlah yang bisa memasuki bulan Ramadan. Ada juga orang yang soleh, dia mati di jihad fisabilillah, dia soleh, dia selalu taat kepada Allah. Yang satu mati sebelum Ramadan, yang satu mati setelah Ramadan. Lalu malaikat berkata kepada Rasulullah, yang satu derajatnya sangat tinggi meninggalkan orang ini.
Wahai malaikat, kenapa bisa sejauh itu jarak antara yang satu sebelum Ramadan dan yang satu setelah Ramadan? Karena yang satu sudah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ternyata ibadah di bulan Ramadan itu menjadikan derajat kita jauh lebih tinggi. Nah, inilah sebenarnya kenapa kita begitu memimpikan, begitu mengharapkan, begitu berdoa, begitu sangat ingin untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu terdapat, kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa memasukinya dengan benar-benar semangat, menjadikan ini adalah Ramadan terbaikku dari segalanya, tidak menyiakan amal-amalannya. Maka di bulan Ramadan itu ada apa sih? Gitu. Kenapa kita semua orang pengen sekali memasuki bulan Ramadan? Di bulan Ramadan itu ada berlipat ganda balasan. Kalau di bulan Ramadan kita sedekah bisa dikalikan 7, dikalikan 100. Kita membaca satu huruf ayat Al-Quran dikalikan 10. Tetapi di bulan Ramadan aku yang hitung, kata Allah. Gak terhitung oleh malaikat. Jadi semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Gak terhitung, gak kuat. Malaikat itu nyatetnya. Baru dia ngaji satu huruf, draw, langsung percepatan daripada buku amalan kita langsung banyak. Apapun amal ibadah yang dilakukan oleh kita, maka di bulan Ramadan akan berlipat ganda. Maka ini yang perlu kita persiapkan. Kita bikin program, apa sih pahala-pahala yang dicintai oleh Allah, ngebut. Sampai dikatakan bahwa Rasulullah itu kalau bulan Ramadan infaknya itu seperti kilat gitu. Ada orang butuh langsung hilang uangnya, langsung keluarin. Jadi kita ini benar-benar bulan Ramadan menguras, sekalian menguras apa yang kita miliki untuk bisa berlipat ganda. Silakan Pak Aris, Bu Rois, sudah ditunggu. Silakan ke depan. Di belakang juga nggak apa-apa. Baik. Di belakang aja, Mas. Ya, jadi berlipat gandanya pahala yang akan kita dapatkan. Kalau sedekah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu artinya semua kebaikan bisa menjadi sedekah. Kadang-kadang, bolehkah kita bersedekah kepada orang tua kita? Boleh. Bolehkah kita bersedekah kepada orang kafir? Boleh. Bolehkah kita bersedekah kepada orang kaya? Boleh. Karena makna sedekah itu kebaikan. Senyum aja sedekah kok. Kata-kata yang baik juga sedekah. Menyapa orang sedekah. Menolong orang daripada musibah. Misalnya dia ketusuk kakinya, kita bantu, itu juga sedekah. Bahkan Mbak Rita pernah bilang, doa-doa saya buat orang lain juga sedekah. Itu namanya sedekah. Tapi kalau infak, ya, yang memakai harta, itu infak namanya. Jadi semua kebaikan bernilai sedekah. Dan sedekah itu di bulan Ramadan pahalanya akan berlipat ganda. Ya. Terus kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila alaihi Quran. Ya, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada manusia dari Allah, karunia besar. Al-Quran itu apapun yang diturunkan Al-Quran di sana pasti menjadi mulia. Misalnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia dari seluruh Nabi yang ada. Nabi dan Rasul yang ada itu Nabi Muhammad yang paling mulia karena beliau diturunkan Quran. Siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi
malaikat yang paling mulia, pemimpin daripada seluruh malaikat-malaikat. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam adalah menjadi umat yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan itu pun menjadi mulia. Al-Quran diturunkan di hari Lailatul Qadar, maka hari itu menjadi hari yang paling mulia, lebih dari 1000 bulan. Kemudian siapa yang membaca Al-Quran maka akan dinaungi oleh malaikat. Orang-orang yang membaca Al-Quran akan dinaungi oleh malaikat, karena orang yang membaca Al-Quran menjadi orang yang paling mulia. Nah, inilah kenapa kita harus selalu membaca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu. Ingat, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Sebelum ada syafaat-syafaat, sebelum ketika kita meninggal dunia, sebelum datang syafaat-syafaat lainnya, syafaat sedekah kah, syafaat sholat kah, syafaat apapun, kita di alam kubur kita, 7 langkah orang meninggalkan kuburan kita, maka sudah didatangkan malaikat Munkar dan Nakir yang berwajah sangat seram. Malaikat itu begitu bengisnya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apabila dia melihat mayit, maka mayit itu berubah menjadi debu, saking panas dan takutnya mayit tersebut. Tetapi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu akan menjadi teman di alam kubur. Dia akan melayani kita sampai dengan hari kita dibangkitkan. Kuburan kita menjadi bercahaya, menjadi nyaman, dan malaikat yang kejam itu pun tidak berani menyiksa kita. Itu bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi syafaat pertama yang akan kita dapatkan setelah kematian kita. Jadi kita akan betah di alam kubur. Di alam kubur itu bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, bahkan bisa 1000-2000 tahun sampai dengan hari kebangkitan. Dengan apa kita di dalam sana? Siapa teman kita? Maka orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, di alam kubur itu lah sangunya adalah Al-Quran. Maka kita bisa bayangkan kalau kita jarang-jarang membaca Al-Quran, mungkin kita sedih, kok yang sebelah sana kuburannya enak ya, VVIP, nggak ada keributan, nggak ada pukul-pukulan, nggak ada siksa-siksaan, nggak ada bakar-bakaran, selalu damai, tenang. Ternyata dia ahlul Quran. Bahkan ada sebuah cerita di Jember kalau nggak salah ya, itu orang yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin meninggal dunia, dan ketika terjadi penggusuran kuburan, digali kuburnya, ternyata kuburnya masih utuh, jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, dan tidak berbau sama sekali. Ribut orang-orang, ini amalannya apa ya? Terus pada didatengin, ini amalannya apa? Kok bisa dia wangi, bersih? Ditanyain keluarganya, ini amalannya apa sih? Keluarganya juga nggak tahu, ya biasa aja. Dia suka ke masjid, biasa. Orang-orang juga suka ke masjid, ya biasa aja. Nggak ada satupun yang tahu apa sih amalan anak orang ini, sehingga begitu dimuliakan, begitu wangi jasadnya dan sebagainya. Dan akhirnya ada satu orang yang sudah tua, dia ngaku, saya ini teman baiknya. Saya ini setiap kali nggak ada orang di masjid, dia datang kepada saya, disuruh nyemak. Ternyata dia hafiz Quran yang keluarganya aja nggak tahu, gitu. Yang temennya aja nggak tahu. Ada dua kemuliaan buat dia. Dia menyimpan amalannya
hanya Allah yang tahu dan orang yang dia serak story, dan yang kedua dia hafiz Quran. Ini yang harus kita iri gitu. Saya kemarin juga telepon sama teman, di kubur itu nggak cuma 20 tahun, 50 tahun. Jangan, saya siap meninggal. Ya meninggal kalau sehari aja dikubur, habis itu dibangkitkan, mungkin kita lain cerita. Nah selama ini apa? Para sahabat itu ya, para sahabat Rasulullah itu, kalau diceritakan neraka dia nggak nangis, para sahabat itu. Tapi kalau diceritakan tentang azab kubur tuh nangis. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai legok matanya. Ditanyain, wahai Umar, kau kan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, kenapa kamu masih nangis saja kalau sholat? Ya, aku memang dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminanku dengan azab kubur. Tuh, sahabat takut dia dengan azab kubur. Lalu kita gimana? Yang baca Quran itu hanya waktu sisa. Oke, kita suka, ada yang one day one juice mungkin ya, yang suka one day one juice, tapi ketika baca selalu menghitung halaman sisa. Oh 5 lembar lagi gitu. Tapi kalau orang yang mencintai Al-Quran, aduh, oh kok udah selesai aja 1 juz, nggak terasa begitu nikmatnya. Gitu. Kemarin saya ngobrol sama temen yang dia galau karena ada persoalan rumah tangganya. Bunda, aku kangen sekali dengan istriku yang selama ini hubungannya tidak baik. Gimana caranya Bunda? Ya saya tahu kamu galau. Kok tahu Bunda? Oh setiap hari postinganmu lagu-lagu melo aja. Kamu gimana pun kamu bujuk istrimu, kamu janjikan harta, kamu beliin rumah, kalau dia nggak mau, ya nggak mau. Caramu salah dalam mendekati istrimu. Coba kamu dekati Allah, kamu bujuk Allah, kamu rayu Allah, kamu lakukan apa yang kamu sukai Allah. Kamu tahu nggak? Hati istrimu itu siapa yang bisa membolak-balikan? Hati istrimu itu siapa pemiliknya? Kenapa kamu nggak langsung kamu minta sama Allah? Dan kamu selalu posting lagu-lagu melo, apa kamu jadi bahagia? Pasti kamu lebih sedih. Jadi tambah sakit, tambah merana. Coba ganti lagu melo itu dengan bacaan Al-Quran. Pasti kamu menjadi tenang, menjadi pasrah, menjadi apa maumu ya Allah. Suka-sukamu lah terhadap aku. Yang penting kau tidak meninggalkan aku. Yang penting ketika aku memanggilmu, engkau mau mendekat kepadaku. Engkau mengizinkan aku untuk selalu beribadah kepadamu. Engkau memberi kesempatan dan kekuatan untuk aku mau beribadah kepadamu. Itu aja ya Allah. Karena istri juga milik kamu, bukan milik saya. Istri itu tidak memberikan dunia, surga dan neraka, tapi engkau pemberinya. Itu akan menjadi tenang, suka-sukamu loh ya Allah. Jadikan kesedihan ini, penderitaan ini sebagai kafarat untuk dosa-dosaku. Sekali lagi ya ibu-ibu ya, yang namanya ujian itu, apakah itu ujian meninggalnya suami, istri, ujian kehilangan anak, ujian kemiskinan, ujian sakit, itu sebenarnya dihadirkan Allah untuk kita, untuk menghapus dosa-dosa kita yang mana tidak terhapus hanya dengan ibadah kita. Kita ibadah semalam suntuk, kita puasa, kita sedekah, bahkan kita mati di jalan Allah, itu belum tentu bisa menghapus semua dosa-dosa kita sampai Allah turunkan ujian buat kita dan kita sabar di situ, maka disitulah Allah hapus dosa kita. Jadi kehadirannya ujian itu adalah cintanya Allah kepada kita, karena ada dosa yang tidak terhapus dengan hanya meminta ampun dengan ibadah-ibadah, kecuali dengan Allah turunkan ujian-ujian tadi, baru Allah terhapus dosa-dosa kita tadi ya. Jadi Ramadan juga bulannya kita membaca Al-Quran. Saya itu
Dulu kita ini kalau bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum Ramadan kita kumpulan anak-anak. Kita kumpulin anak-anak. Nah, surga itu dekat apabila kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dekat banget. Karena Allah berkatakan, Rasulullah berkatakan, ijazah Ramadan, apabila telah datang Ramadan, futihat abwaabul jannah. Allah buka pintu surga seluas-luasnya dan Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu setan-setan. Jadi surga itu ada di bulan Ramadan. Mau nggak kita masuk surga sekeluarga? Gitu. Kumpulin anak-anak, mungkin pas buka bersama hari pertama atau besoknya puasa kita kumpulin. Surga ada di bulan Ramadan. Mau nggak kita masuk surga sekeluarga? Caranya apa kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan. Adik boleh ngingatin kakaknya, bapak mengingatkan istrinya. Pokoknya kita saling mengingatkan dan jangan marah gitu. Kalau dibangunin sahur, bangun, gampang. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Beberapa hari setelah Ramadan saya dapat telepon dari teman lama, ngobrol ngecipris, wah asik banget pas bulan Ramadan, bahagia banget ngobrol. Tiba-tiba anak saya, mah, saya pikir ada perlu, bentar ya, ini anak saya ada perlu. Saya bilang, apa nak? Lebih baik ngaji daripada ngobrol. Berani dia gitu, saya lebih baik ngaji daripada ngobrol. Langsung saya ingat, oh iya, ini udah kesepakatan. Oh iya nak, ya. Padahal itu lama nggak ketemu, akhirnya kita ngaji. Gitu. Anak juga dibangunin sahur susah, ngantuk mah. Nah, kita mau masuk surga sekeluarga nggak? Kamu mau ikut nggak? Oh iya mah. Habis subuh, ayo kita ke masjid. Mau. Jadi kalau udah ada kesepakatan tuh gampang. Jadi kita harus punya kesempatan. Cara bangunin kamu sahur gimana? Cara nyuruh kamu sholat gimana? Cara kamu nyuruh kamu ngaji gimana? Bikin kesepakatan pada saat itu. Mak, kalau aku dibangunin, nanti siram aja pakai air. Bener ya, jangan marah. Iya. Bapak juga, iya, aku juga siram. Kalau udah kesepakatan nggak akan marah. Jangan tiba-tiba kita siram, pasti ngamuk dia. Gitu. Suruh baca Quran juga. Ayo nak, udah berapa juz? Udah berapa juz? Ini surga loh nak. Ini surga loh nak. Jadi harus ada kesepakatan bikin. Jadi sebelum Ramadan itu selain kita maaf-maafan sama keluarga, juga kita berpesan, kamu pesannya apa? Ma, aku kalau buka puasa aku maunya begini. Ya kita layanin gitu. Kita bikin hari yang paling istimewa sehari sebelum Ramadan. Nah, nanti kumpul di rumah ya jam 5 sore. Ada apa Ma? Pokoknya mama kumpul. Jadi sebelumnya kita udah bilang sehingga apapun acaranya cut. Jam 5 sore kita kumpul di Pak Pong, misalnya gitu. Di rumah makan mana? Atau masak kita yang paling enak. Mama sudah masak yang paling enak. Jadi semua datang. Nah itulah kita bikin kesepakatan. Nah surga udah di depan mata kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkannya. Gitu. Nah itu jadi di bulan Ramadan. Kemudian tadi bulan Ramadan juga ada bulan ampunan. Di mana Allah begitu royal memberikan kartu ampunan. Gak ada harganya itu kartu pintar, kartu apa makan siang, kartu apa dibanding kartu ampunan dari Allah. Surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ayat-ayat Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina minkum Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada hadiah dari Allah, yaitu apa? Takwa. Takwa itu hadiahnya bukan kamu
diampuni dosanya setahun. Kamu diganti berlipat ganda jadi 100, 1000. Kamu dilepaskan dari azab kubur. Enggak. Takwa itu jalan pintas menuju surga. Karena itu tadi di bulan Ramadan ada bulan puasa. Barang siapa yang berpuasa di situ diwajibkan, maka hadiahnya adalah surga. Tapi di situ ada kata-kata la'allakum, mudah-mudahan. Artinya puasa belum tentu dapat takwa. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Jambihi. Man soma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang satu barang siapa berpuasa, yang satu barang siapa yang mendirikan sholat, akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Inputnya adalah kita beriman. Jadi walaupun kita melakukan amal soleh, kalau kita tidak beriman, nggak akan dapat apa yang kita inginkan tadi, nggak dapat surga. Jadi yang pertama adalah inputnya beriman. Beriman aja nggak cukup untuk menjadikan ampunan dan surga tadi. Tapi tadi habis beriman, kemudian beramal soleh. Apakah itu puasa, apakah itu sholat malamnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Cukup kamu tadi sholat, kemudian puasa. Dan nanti hasil akhirnya adalah apa? Menjadi orang yang bertakwa. Saking mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, sampai-sampai Rasulullah, celaka kamu, celaka. Sampai 3 kali loh. Kalau udah sampai 3 kali itu kebangetan banget. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kenapa ya Rasulullah? Kamu memasuki bulan Ramadan tetapi kamu tidak mendapatkan ampunan. Kalau di bulan Ramadan yang begitu mudahnya Allah memberikan diskon terhadap dosa-dosa kita, bagaimana kalau Allah tidak mengampuni di dosa-dosa kita di bulan Ramadan, maka 11 bulan berikutnya nonsen kita akan mendapatkan ampunan. Karena apa? Di bulan Ramadan begitu mudahnya Allah mengampuni, kita tetap tidak diampuni. Karena tadi amal solehnya nggak ada. Amal solehnya zong. Kita puasa hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Gibah tetap, ngomongin orang tetap, marah-marah tetap. Terus apa lagi? Melihat. Gak apa-apa, ini ujian. Ya, jadi kalau amal solehnya nggak ada, kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Yang keempat, bulan Ramadan juga bulan penuh rahmat. Nah, buat apa sih rahmat itu? Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa semua orang tidak bisa masuk surga. Kaget. Para sahabat kaget. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya. Semua orang tidak bisa masuk surga. Termasuk aku. Kecuali orang yang dirahmati Allah. Jadi syarat masuk surga itu Allah rahmat. Kita nggak bisa, ya Allah, aku ini udah puasa, udah sholat, udah bersedekah, udah jihad fisabilillah dan sebagainya. Aku ingin tebus surga dengan amal ibadahku. Kata Allah, nggak bisa. Kenapa ya Allah? Aku selalu taat kepadamu, aku puasa, aku pokoknya semua apa yang kau perintahkan, inilah ibadah-ibadahku ya Rasulullah. Maka ya Allah, ini ibadah-ibadahku, maka izinkan aku masuk surga. Enggak, kata Allah. Kamu ngitung-ngitung pahala ibadahmu. Emang kamu beribadah bisa tanpa izinku? Tanpa pertolonganku? Jadi kita untuk bahkan untuk mengingat Allah aja, kita butuh pertolongan Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, dan memiliki amal yang baik. Itu kita butuh pertolongan. Jadi ibu-ibu sampai di sini bisa nggak tanpa pertolongan Allah? Tanpa hidayah dari Allah? Nggak bisa. Jadi kita nggak usah banggain dengan amal-amal soleh kita. Kita bisa melakukan amal ibadah apapun itu hanya karena pertolongannya Allah. Gitu. Maka kita juga jangan nanya, oh si Anu tuh nggak pernah sholat,
Justru kita, ya Allah, beri dia hidayah seperti ya hidayah yang Kau berikan kepadaku. Aku bisa sholat malam karena hidayah darimu, karena pertolongan darimu. Maka tolonglah ya Allah, kalau kita sholat tahajud itu, kita sedekah kepada orang-orang yang belum tahajud. Ya Allah, sentuhlah hati mereka, iman mereka untuk bisa bangun sholat tahajud kepadamu. Doakan. Jadi tidak bisa amal ibadah kita memasuki surga kecuali yang dirahmati Allah. Maka rahmat itu juga kita bisa dapatkan di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat? Menjadikan segala sesuatu apapun itu kita syukuri. Apapun itu kita syukuri. Anak susah diatur, kita syukuri, menjadi ladang pahala bagi kita buat sabar. Gitu. Enggak ada makanan dimasak, kita syukuri, berarti tepat Allah memberikan bulan Ramadan kita bisa merasakan laparnya si miskin. Gitu. Apapun kita syukuri, itu cara kita mendapatkan rahmat. Pertama, kita mensyukuri apapun yang terjadi, sehingga kita tidak memberi peluang untuk marah pada siapapun, tidak memiliki peluang untuk benci kepada siapapun, tidak punya peluang untuk mengeluh apapun itu. Itu tanda kita meraih rahmat Allah tadi. Ya, selain tadi sabar, sholat, puasa, ngaji. Nah, kemudian kita takjub dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, takjub. Selalu takjub dengan apa yang kita terjadi. Masya Allah, ini yang mau umroh ini, ternyata teman saya itu rewel banget ya, takjub. Ya Allah, Engkau berikan, hadirkan orang yang rewel deket aku ini, yang menjadi temanku, apa-apa dielok ini kok dingin banget, ini makanan kok nggak enak, ini tidurnya gini kok, semua. Sehingga aku bisa tahu betapa nikmatnya sabar. Gitu. Jadi kita takjub terus dengan apa yang Allah berikan. Masya Allah, kok kuat ya. Ini kita nunggu sekian lama karena ada delay di pesawat. Kok aku bisa sabar ya Allah, Engkau hadirkan pahala sabar tadi yang hanya Allah bisa memberikan. Gitu. Jangan ditolak sabar itu. Jangan menjadikan sabar itu peluang pahala kita menjadi marah-marah, hilang sabarnya. Gimana ini? Iya, marah-marah itu hilang kemuliaan tadi, pahala yang akan mengantarkan kita ke surga. Pahala sabar. Jadi bulan yang dipenuhi rahmat. Maka tadi kembali lagi amalan-amalan di bulan Ramadan, pertama adalah sabar. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga puasa. Yang keempat sholat. Yang kelima qiyamul lail ya. Qiyam, sholat, terus kemudian tadi apalagi ya, sedekah. Dan paling bagus di bulan Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga yang belum Allah izinkan, yaitu umroh di bulan Ramadan. Seorang yang beriman harus memiliki keinginan untuk bisa berumroh di bulan Ramadan. Dahsyat itu pahalanya. Semua orang yang beriman harus memiliki cita-cita untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Jangan sepelekan itu. Karena apa? Umroh di bulan Ramadan sama dengan berumroh dan berhaji bersama Rasulullah, dan itu mabrur. Umroh di bulan Ramadan itu sama berhaji dan berumroh bersama Rasulullah, dan itu mabrur. Ingat, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kita cintai, manusia yang kita rindukan, manusia yang kita muliakan, manusia yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir akan bersama kita berumroh, berhaji. Siapa yang tidak ingin? Ketika kita tawaf, di samping kita ada Rasulullah. Ketika kita syai, kita bersama Rasulullah. Ketika kita sholat malam, kita bersama dengan Rasulullah. Selama kita bulan Ramadan, kita akan didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan saya doakan
Semua orang yang mendengarkan ini Allah panggil untuk bisa berumroh di bulan Ramadan. Dan yang sudah berangkat akan berangkat lagi. Bikin cita-cita program bahwa tahun depannya Allah beri kesempatan aku bisa umroh di bulan Ramadan. Kita cukup niat. Kalau niat sudah kuat di dalam hati kita, Allah yang mencukupkan segalanya. Allah yang akan mengaturnya. Bagaimana mengatur keluarga yang kita tinggalkan. Bagaimana mengatur usaha yang kita tinggalkan. Termasuk bagaimana mencukupkan rezekinya. Niat mulai sekarang. Setiap malam, tengah malam, ya Allah, beri aku kesempatan. Beri aku, izinkan aku untuk bisa bersujud di tanah suci-Mu di bulan Ramadan bersama Rasulullah, ya Allah. Aku begitu merindukan Rasulullah. Aku ingin melihat perjuangan Rasulullah. Aku ingin melaksanakan ibadah di bulan mulia, berpuasa bersama Rasulullah. Aku ingin bertawaf bersama Rasulullah. Aku ingin syai bersama Allah. Aku ingin melakukan semua ibadah bersama manusia yang aku rindukan ini, ya Allah. Bersama manusia yang sempurna ini, ya Allah. Minta doa terus. Yang sudah berangkat, niatkan, ya Allah. Setiap tahun beri aku kemudahan, ya Allah. Seandainya tidak sanggup lagi aku bisa berumroh di bulan Ramadan, ya Allah, ganti dengan surga-Mu, ya Allah. Kasih penutup. Seandainya memang tidak Engkau izinkan aku bisa berumroh lagi di bulan Ramadan, maka izinkan aku masuk ke dalam surga-Mu. Ganti kesempatan ini dengan surga-Mu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan pada hari ini hadir jamaah umroh Pelangi Tour and Travel yang akan umroh di bulan Ramadan. Mohon keikhlasan ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk mendoakan mereka ini semua. Dengan mendoakannya, insya Allah Allah melihat, akan membalas dengan apa yang kita doakan tersebut. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita minum dulu sebelum kita mengakhirinya dengan doa. Nah, habis berdoa. Mari kita angkat tangan kita, tersambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang akan mengabulkan doa-doa kita, Zat yang akan membalas semua amal ibadah kita, Zat yang hanya Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita, Zat yang memiliki surga yang kita cita-citakan. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, kami yang berkumpul di sini, ya Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini, ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang kami sadari atau yang tidak kami sadari. Wahai Engkau yang maha pengampun, kepada siapa lagi kami mohon ampun apabila Engkau tidak mengampuni kami. Mohon ampun, ya Allah, atas segala kezoliman yang kami lakukan, ya Allah. Dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami, yang sedikit pun kami belum bisa membalas jasa-jasanya, yang seringkali kami menyakiti hatinya. Ampunilah, ya Allah, dosa kami terhadap kedua orang tua kami, ya Allah. Balaslah semua kebaikan kedua orang tua kami dengan balasan surga-Mu.
Berilah keluarga yang terbaik yang akan menemaninya di akhirat nanti ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada, mohon Kau lapangkan kuburnya, Engkau terangi kuburnya, Kau beri syafaat Nabi-Mu dan Nabi Muhammad SAW untuk mereka. Angkatlah derajatnya, kumpulkanlah kami, anak keturunan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada pasangan hidup kami. Mungkin sebagai istri atau suami kami belum sempurna. Banyak sekali hukum-hukum-Mu yang kami langgar. Mungkin kami belum bisa mengajak kebaikan kepada mereka, belum bisa menjadi contoh bagi mereka ya, bagi pasangan hidup kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami kepada anak-anak kami. Mungkin salah dalam mendidik kami ya Allah. Mungkin kami belum bisa menjadi contoh yang terbaik. Ya Allah, didiklah anak-anak kami dengan didikan-Mu ya Allah. Karena sungguh kami lemah. Tiada mampu kami mendidiknya ya Allah kecuali atas pertolongan-Mu. Didiklah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hanya menyembah kepada-Mu sampai akhir hayatnya ya Allah. Menjadi anak-anak yang berbakti, menyenangkan hati. Titipkan bagi kami ya Allah anak keturunan kami yang selalu membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya Allah, serta menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan hidayah serta ampunan-Mu. Tambahkanlah iman dan takwa kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang akan menjalankan ibadah umroh ya Allah, mohon Kau ridho atas kedatangannya. Berilah balasan surga seperti yang Engkau janjikan. Ya Allah, lancarkanlah mereka dalam perjalanan dan segala ibadahnya. Berilah kesabaran, keimanan, dan ketakwaan. Jadikanlah mereka orang-orang yang bersyukur karena bisa beribadah di bulan suci Ramadan di tanah suci-Mu ya Allah, bersama manusia yang tercinta Muhammad SAW. Ya Allah, panggil kami kembali ke tanah suci ya Allah, terutama di bulan Ramadan ini ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah, semua orang-orang yang beriman di muka bumi kami ini, anak cucu kami, untuk bisa beribadah umroh di bulan suci Ramadan di tanah suci-Mu ya Allah, bersama kerinduan kami Rasulullah SAW, melihat perjuangannya menyebarkan agama tauhid-Mu ini ya Allah, menjadi jalan keselamatan bagi manusia untuk hanya menyembah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, beri kekuatan iman, kesempatan, kemauan, kebahagiaan kami dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sampaikanlah kami di akhirnya ya Allah. Dan di sepertiga akhir nanti beri kami hidayah yang lebih-lebih lagi. Jadikanlah kami orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Kepada Engkau kami bermohon ya Allah, singkirkanlah segala ujian yang tidak sanggup kami melakukannya ya Allah. Beri kekuatan kami untuk melawan hawa nafsu kami ya Allah. Menjaga hati kami hanya menyembah kepada-Mu. Ya Allah, perkenankan doa-doa kami ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di sini dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, perbuatan, dan lain-lain. Sekali lagi kepada jemaah rumah dakwah kami yang akan berumroh berangkat tanggal 11 ini, mohon pamit dan terutama mohon maaf atas segala hilaf dan salah kami. Bukan berarti kami lebih mulia, yang berangkat umroh ini bukan berarti yang lebih mulia, lebih beriman, lebih bertakwa, bukan. Itu hanya karena Allah lagi memberi kesempatan kepada kami, dan mudah-mudahan kita bergilir bisa berangkat ke sana semuanya. Yang di tanah air juga tidak berkurang kemuliaannya kalau segala sesuatu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita meraih ampunan dan surganya. Kepada yang
jemaah rumah dakwah sudah bisa meninggalkan rumah ini, selamat jalan. Terima kasih atas kehadirannya, dan kepada jemaah umroh bisa tinggal dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuin. Kasih Yaser bagiin. Ya. Loh, tak kira nggak datang Mbak Tari. Tadi sepi banget. Mantainan sama Unail ya? Unailnya mana? Unail udah pergi? Udah, siapa yang pergi? Sama siapa? Oh ya. Udah boleh pulang ya. Tadi belum ditutup ya. Oh ya, kita tutup dulu ya. Hah? Oh iya benar. Ini dari jamaah. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang sekali, kami sebagai mewakili dari semua, kami dari jamaah rumah dakwah yang dari awal sampai hari ini masih tetap setia. Kami merasa senang, merasa bangga, merasa terharu atas tindak umroh ini. Besok insya Allah selama 1 bulan, bulan Ramadan di Makkah kami hanya bisa mendoakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan kemudahan, kelancaran, kemampuan, dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Mudah-mudahan umrah bapak-bapak diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti Allah dengan lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Dan